Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azabi semua. Salah satu tradisi yang hampir merata di negeri kita adalah tradisi Yasinan, yaitu tradisi membaca surah Yasin bersama-sama. Baik membacanya sendiri-sendiri maupun membacanya secara berjamaah dengan dipandu oleh seorang qori yang dianggap paling baik bacaannya. Tidak jarang tradisi Yasinan ini dilakukan di makam para wali dan ulama ketika ziarah ke makam mereka. Azabi semua, ada kisah menarik. Dalam sebuah diskusi di Denpasar, ada seorang ketua Forum Studi Islam Bali, yaitu FOSIBA, bertanya mengenai hadis-hadis tentang fadilah surah Yasin. Apakah hadis-hadis tersebut sahih atau tidak? Mendengar pertanyaan itu, seorang ulama Aswaja itu balik bertanya, "Mengapa Anda bertanya demikian?" Akhirnya orang ini menyodorkan sebuah buku kecil dengan cover biru berjudul Yasinan, Kajian Meluruskan Akidah, karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Setelah melihat nama penulis buku kecil tersebut, ulama Aswaja ini teringat kisah temannya setahun sebelumnya, seorang kiai muda yang kini tinggal di Jakarta, bahwa suatu ketika beberapa pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadiri pengajian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan Abdul Hakim Amir Abdad di Islamic Center Jakarta Utara. Setelah acara selesai, beberapa pemuda itu meminta kesediaan Allah yarham Ustadz Yazid Jawas untuk berdebat secara terbuka dengan para ulama tentang tulisan-tulisannya yang banyak melawan arus kaum muslimin di tanah air. Dan sebagaimana dapat ditebak, jawaban Ustadz Yazid memang menyatakan ketidaksiapan untuk berdebat secara terbuka dengan siapapun. Tentu saja karena beliau merasa dalil-dalilnya lemah semua dan mudah dipatahkan dalam arena perdebatan ilmiah. Azabi semua dimuliakan Allah. Setelah buku kecil bersampul biru itu dibaca oleh Ustadz Aswaja tersebut, ternyata dalam buku tersebut, Allah yarham Ustadz Yazid Jawas itu sangat cerdik dalam menyembunyikan kebenaran tentang fadilah surah Yasin. Sebagaimana dimaklumi, ya, di kalangan ahli hadis ada dua kelompok berbeda dalam menyikapi hadis-hadis fadilah surah Yasin. Pertama, kelompok ekstrim yang menganggap hadis-hadis tentang fadilah surah Yasin tidak ada yang sahih, yaitu kelompok Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Dan kedua, kelompok moderat yang menganggap bahwa hadis-hadis tentang fadilah surah Yasin ada yang sahih dan hasan, yaitu kelompoknya Al-Imam Al-Hafiz Abu Hatim bin Hibban dalam sahihnya, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam tafsirnya, Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir dan Al-Fawaid Al-Majmu'ah dan lain-lain. Azabi semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut keyakinan ulama Aswaja tersebut, sebenarnya Ustadz Yazid mengetahui hadis-hadis sahih tersebut. Karena dalam buku kecil itu, Ustadz Yazid juga merujuk terhadap kitab tafsir Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir dan Al-Fawaid Al-Majmu'ah karya Imam Asy-Syaukani. Akan tetapi, kesahihan hadis-hadis fadilah surah Yasin dalam kedua kitab tersebut agaknya dapat merugikan kepentingan Ustadz Yazid yang berideologi Wahabi yang sangat kencang memerangi tradisi Yasinan. Sehingga Ustadz Yazid itu beralih dari kedua kitab tersebut. Dan sebagai solusinya beliau merujuk kepada kitab-kitab dan komentar-komentar yang memaudhu'kan dan mendoifkan saja. Nah, sabiku semua, ulama Aswaja tersebut mengutip hadis-hadis sahih tentang fadilah surah Yasin dari tafsir Ibnu Katsir yang menjadi rujukan utama Ustadz Yazid Jawas dalam semua bukunya. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu wa man qara'a Hamim allati yazkuru fiha dukhanu fi lailatil jum'ati asbahu maghfura lahu.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, maka pagi harinya ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan, maka ia diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Menurut Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, hadis ini sanadnya jayyid atau sahih. Ya. Komentar Imam Ibnu Katsir ini juga dikutip dan diakui oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, bahwa sanad hadis tersebut jayyid alias sahih. Qala Rasulullah SAW, man qara'a Yasin fi yaumin aw lailatin ibtigha'a wajhallahi ghufira lahu. Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari karena mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan diakui oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, dan Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, dan Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Ya, Imam Asy-Syaukani itu berkata dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, ya, hadis, ya, barang siapa membaca surah Yasin karena mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Humairah, ya, secara marfu, dan sanadnya sesuai dengan kriteria hadis sahih. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Khattib, sehingga tidak ada alasan menyebut hadis tersebut, ya, dalam kitab-kitab Al-Mawdu'at. Ya, tidak benar menganggapnya sebagai hadis maudhu. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah. Itu halaman 302 sampai 303. Ya, demikian hadis-hadis fadilah surah Yasin yang disahihkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah. Ya. Kedua kitab ini menjadi rujukan Ustadz Yazid Jawas dalam bukunya Yasinan. Ya. Ashabikus semua yang dirahmati Allah. Berikut ini dikutip, ya, sebuah pernyataan dari salah seorang ulama salaf, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, yang sudah barang tentu dihafal oleh kalangan Wahabi. Ya, itu Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi itu berkata, ya, Ahlus Sunnah akan menulis apa saja, baik menguntungkan maupun merugikan mereka. Tetapi ahli bid'ah hanya akan menulis apa yang menguntungkan saja. Azabi ke semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dalam sebuah diskusi di Musalla Nurul Hikmah, Perum, Dalung, Permai, dan Pasar, ada salah seorang Wahabi berbicara. Menurutnya, bagaimana seandainya hadis-hadis yang diamalkan oleh kaum muslimin itu hadis dhaif? Dalam kesempatan tersebut, ada ulama aswaja yang menyampaikan, ya, seandainya hadis-hadis tentang keutamaan surah Yasin itu dhaif, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan. Ya, sebab para ulama sejak generasi salaf yang saleh telah bersepakat mengamalkan hadis dhaif. Dalam konteks apa? Dalam konteks fadailul a'mal. Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi itu pernah berkata, adapun hadis dhaif yang tidak maudhu atau palsu, maka para ulama telah memperbolehkan mempermudah dalam sanad dan periwayatannya tanpa menjelaskan kedhaifannya. Ya. Apabila hadis tersebut tidak berkaitan dengan hukum dan akidah, ya, akan tetapi berkaitan dengan targhib wa tarhib, seperti nasihat, kisah-kisah, ya, fadailul a'mal, dan lain-lain. Adapun berkaitan dengan hukum-hukum syar'i berupa halal, haram, dan selainnya, atau akidah seperti sifat-sifat Allah, sesuatu yang jaiz dan mustahil bagi Allah, maka para ulama tidak melihat kemudahan dalam hal itu. Di antara para imam yang menetapkan hal tersebut adalah Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, dan lain-lain. Al-Imam Ibnu Adi telah membuat satu bab dalam muqaddimah kitab Al-Kamil dan
Al-Khatib dalam Al-Kifayah mengenai hal tersebut. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitab Tafsirah wa Tazkirah, juz 1 halaman 291. Tapi itu semua sebagai bukti bahwa hadis-hadis dhaif itu ditoleransi dan diamalkan dalam konteks fadhailul a'mal dan sesamanya. Ya. Kita dapati kitab-kitab para ulama penuh dengan hadis-hadis dhaif. Ya. Termasuk kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi. Ya. Dalam catatan sejarah, ya, orang yang pertama kali menolak hadis dhaif dalam konteks fadhailul a'mal dan sesamanya adalah Syekh Nasir Al-Albani, ulama Wahabi dari Yordania, dan kemudian diikuti oleh para Wahabi di Indonesia seperti Ustadz Hakim Abdad, almarhum Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Mahrus Ali, dan lain-lain. Ya, tentu saja pandangan Syekh Nasir itu menyalahi pandangan para ulama sebelumnya, termasuk kalangan ahli hadis. Ya. Nah, tapi semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam diskusi di Mushola Al-Fitrah, itu Jalan Gunung Mangu, Monang, Maning, dan Pasar pada akhir Juli 2010. Ada seorang Wahabi berinisial HA berkata, "Ustaz, Rasulullah SAW tidak pernah mengumpulkan para sahabat lalu membaca surah Yasin secara bersama-sama. Oleh karena itu, berarti tradisi Yasinan itu bid'ah dan tidak boleh dilakukan." Ya, demikian kata Ustadz HA ini dengan suara agak berapi-api. Nah, pernyataan Ustadz Wahabi tersebut dijawab oleh seorang Ustadz Aswaja. Ustadz Aswaja ini mengatakan, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat dan ulama salaf itu belum tentu dilarang atau tidak boleh. Ya, berdasarkan penelitian terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari menyimpulkan bahwa sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya, mengandung beberapa kemungkinan. Ya, sabiku semua. Pertama, Nabi SAW meninggalkannya karena tradisi di daerah beliau tinggal. Ya. Nabi SAW pernah disuguhi daging biawak yang dipanggang. Lalu Nabi Muhammad SAW bermaksud menjamahnya dengan tangannya. Ya. Tiba-tiba ada orang berkata kepada beliau, "Itu daging biawak yang dipanggang ya Rasulullah." Mendengar perkataan itu, ya, Nabi SAW tidak jadi memakannya. Lalu beliau ditanya, "Apakah daging tersebut haram ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak haram. Tetapi daging itu tidak ada di daerah kaumku, sehingga aku tidak selera." Nah, hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kedua, Nabi SAW meninggalkannya karena lupa. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW lupa meninggalkan sesuatu dalam sholat. Lalu beliau ditanya, "Apakah terjadi sesuatu dalam sholat, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Saya juga manusia yang bisa lupa seperti halnya kalian. Kalau aku lupa meninggalkan sesuatu, ingatkan aku." Ketiga, Nabi SAW meninggalkannya karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Seperti Nabi SAW meninggalkan sholat tarawih setelah para sahabat berkumpul menunggu untuk sholat bersama beliau. Keempat, Nabi SAW meninggalkannya karena memang tidak pernah memikirkan dan terlintas dalam pikirannya. Pada mulanya, Nabi SAW berkhutbah dengan bersandar pada pohon kurma, ya, dan tidak pernah berpikir untuk membuat kursi, ya, tempat menyender ketika khutbah. Ya. Setelah sahabat mengusulkannya, maka beliau menyetujuinya. Karena dengan posisi demikian, suara beliau akan lebih didengar oleh mereka. Ya. Para sahabat juga mengusulkan agar mereka membuat tempat duduk dari tanah, agar orang asing yang datang dapat mengenali beliau. Dan ternyata beliau menyetujuinya. Ya. Padahal belum pernah memikirkannya. Nah, kelima, Nabi Muhammad SAW meninggalkannya karena hal tersebut masuk dalam keumuman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya. Seperti sebagian besar amal-amal mandub atau sunnah yang beliau tinggalkan karena sudah tercakup, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, itu dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77,
Lakukanlah kebaikan agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ya. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW meninggalkannya karena menjaga perasaan para sahabat atau sebagian mereka. Nabi itu bersabda kepada Aisyah, berkata kepada Aisyah, seandainya kaummu belum lama meninggalkan kekufuran, tentu Ka'bah itu aku bongkar, lalu aku bangun sesuai dengan fondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Karena orang-orang Quraisy dulu tidak mampu membangunnya secara sempurna. Ya, hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak merekonstruksi Ka'bah karena menjaga perasaan sebagian sahabatnya yang baru masuk Islam dari kalangan penduduk Makkah. Azabi semua yang dirahmati Allah. Kemungkinan juga Nabi SAW meninggalkan suatu hal karena alasan-alasan lain yang tidak mungkin diuraikan semuanya di sini. Ya. Tetapi dapat diketahui ya, dari meneliti kitab-kitab hadis. Ya. Belum ada suatu hadis maupun asar yang menjelaskan bahwa Nabi SAW meninggalkan sesuatu karena hal itu diharamkan. Ya. Itu demikian pernyataan Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari. Ya, dengan kami sederhanakanlah. Ya. Itu. Dan sahabat semua dimuliakan Allah, berkaitan dengan membaca Al-Quran atau zikir secara bersama, Al-Imam Asy-Syaukani telah menegaskan dalam kitabnya ya, Al-Fathur Rabba'i fi Fatawa Al-Imam Asy-Syaukani. Ya, itu dikatakan ini adalah himpunan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ketika melihat pertanyaan ini, ya, dalam ayat-ayat tersebut tidak ada pembatasan zikir dengan cara mengeraskan atau memelankan, meninggikan atau merendahkan suara, ya, bersama-sama atau sendirian. Jadi ayat-ayat tersebut memberi pengertian anjuran zikir ya, dengan semua cara tersebut. Al-Imam Asy-Syaukani dalam Risalah Al-Ijtima' ya, ala zikir wa al-jahar bihi. Ya, dalam kitab beliau Fathur Rabbani min Fatawa Al-Imam Syaukani halaman 5945. Azabi semua. Pernyataan Imam Syaukani ini adalah pernyataan seorang ulama yang mengerti Al-Quran, ya, hadis, ya, dan metode pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis. Ya. Berdasarkan pernyataan Imam Syaukani ini, ya, membaca Al-Quran bersama-sama tidak masalah. Ya, bahkan dianjurkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ya, yang menganjurkan kita memperbanyak zikir ya, kepada Allah dengan cara apapun. Ya. Nah, azabi semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan mengenai bid'ah hasanah itu terjadi di Mushola Baitul Mustaqim, Jimbaran, Bali pada 25 Juli 2010. Itu membawa pada pembicaraan mengenai hukum membaca usolli ketika setiap akan sholat. Ya, seorang sahabat kita dari Aswaja itu berbicara, mengapa kita membaca usolli? Apakah Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika akan menunaikan sholat? Nah, menjawab pertanyaan ini, ada seorang ulama Aswaja itu menjelaskan, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan kata usolli ketika akan sholat. Ya. Para ulama fuqaha yang menganjurkan membaca usolli juga tidak beralasan bahwa Rasulullah SAW telah melakukannya. Nah, dasar filosofi mengapa para fuqaha ya menganjurkan membaca usolli, yaitu yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya kan? Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini menjadi dalil wajibnya niat ketika kita akan menunaikan ibadah. Kedua, setelah redaksi hadis tersebut ada redaksi wa innama likulli imri'im ma nawah. Ya, seseorang hanya akan memperoleh apa yang telah diniatinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ibadah itu memiliki beberapa macam yang berbeda, maka harus dilakukan ta'yin ya, atau penentuan dalam niat. Misalnya sholat fardu itu ada 5. Ya, zuhur, ya, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, dari sini, ya, seorang yang akan menunaikan sholat fardu harus menentukan sholat fardu apa yang akan ia lakukan. Nah, ketiga, secara kebahasaan, niat itu diistilahkan dengan bermaksud
melakukan sesuatu bersamaan dengan bagian awal pelaksanaannya. Ya. Nah, saya pikir semua, seseorang tentunya akan merasa kesulitan ya, untuk melakukan niat di dalam hati bersamaan dengan awal pelaksanaan sholat. Ya. Sedangkan mengucapkan niat sebelum melakukan takbiratul ihram ya, dapat membantu konsentrasi hati dalam melakukan niat sholat fardu yang disertai ta'yin ya, di atas. Nah, dari sini kemudian para ulama ya, itu fuqaha menganjurkan mengucapkan niat sebelum mengucapkan takbiratul ihram ya, agar ucapan niat tersebut ya membantu konsentrasi hati ketika takbiratul ihram dilakukan. Ya. Para ulama fuqaha itu mengatakan dianjurkan mengucapkan niat dengan lidah agar lidah dapat membantu hati. Ya. Liyusya'ida al-lisan al-qalba ya, dalam melakukan niat. Nah, di sisi lain Rasulullah SAW juga pernah mengucapkan niat dengan lidah ketika akan menunaikan ibadah haji. Ya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu itu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan labbaika. Aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ya dengan demikian mengucapkan niat dalam sholat dapat dianalogikan ya, dengan pengucapan niat dalam ibadah haji. Gitu. Ya, ashabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun di antara kita yang masih ya, melaksanakan tradisi yasinan, tahlilan, ya, jangan ragu dan jangan bimbang, terus lanjutkan tradisi tersebut. Ya. Nah, itu. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.